what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas bimbingan Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Oke, baik. Saya sebagai pemateri pertama atas nama Umar Al-Faruq dan teman saya Nadia Mulia Fitriani menjadi pemateri kedua. Kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konsep Bimbingan Belajar. Baik, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Dalam kegiatan pendidikan, guru memegang peran yang sangat penting karena tanpa guru juga bukan siswa, juga bukan siapa-siapa. Melalui pendidikan, siswa diharapkan mampu menyesuaikan kemampuan dengan program akademik. Kehadiran bimbingan belajar di sekolah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka membantu peserta didik agar mampu melakukan penyesuaian diri dengan tuntunan akademis psikologis. Pelayanan bimbingan belajar di sekolah akan berjalan dengan lancar dengan program pengajaran. Oleh karena itu, kegiatan bimbingan belajar berkaitan erat dengan tugas dan peran guru. Bimbingan belajar berupaya untuk mengeliminasi sejauh mungkin akses terhadap proses belajar siswa dan membantu siswa agar melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Dengan layanan bimbingan belajar, kita dapat menjalani proses pengenalan, pemahaman, penerimaan, penghargaan, perwujudan, serta penyesuaian diri baik terhadap diri sendiri maupun dengan orang lain dan lingkungan. B. Rumusan masalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan diagnostik dan remedial kesulitan belajar? Apa saja prinsip dasar pengajaran remedial? 3. Bagaimana implikasi konsep bimbingan belajar bagi proses pembelajaran? C. Tujuan. Yang pertama, untuk memahami konsep dasar diagnostik dan remedial kesulitan belajar. 2. Untuk memahami prinsip dasar pengajaran remedial. 3. Untuk mengetahui implikasi konsep bimbingan belajar bagi proses kegiatan pembelajaran. Bab 2, pembahasan. Diagnostik kesulitan belajar. Pertama, pengertian diagnostik dan kesulitan belajar. Diagnostik merupakan istilah teknis terminologi yang kita adopsi dari bidang medis. Menurut Abin 2003, diagnostik kesulitan belajar adalah suatu proses upaya untuk memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan belajar dengan menghimpun dan mempergunakan berbagai data informasi selengkap dan seobjektif mungkin sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan keputusan serta mencari alternatif kemungkinan pemecahan. Melalui adanya diagnostik terhadap permasalahan siswa terutama yang berkaitan dengan proses belajar siswa di lingkungan pendidikan, maka seorang pendidik ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dengan siswa yang mengalami kegagalan tersebut dapat mengupayakan adanya pemberian bantuan berupa layanan bimbingan kepada siswa tersebut agar dapat mengatasi kesulitan belajar yang dihadapinya sehingga siswa dapat mencapai hasil yang diharapkan serta dapat mencapai tugas perkembangan dengan baik. Sedangkan menurut Thorndike dan Hagen, diagnostik dapat diartikan sebagai upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit weakness dan diases apa yang dialami seseorang dengan melalui pengujian dan studi yang seksama mengenai gejala-gejalanya. B. Studi yang seksama terhadap fakta tentang suatu hal untuk menemukan karakteristik atau kesalahan-kesalahan dan sebagainya yang esensial. C. Keputusan yang dicapai setelah dilakukan suatu studi yang seksama atau gejala-gejala atau fakta tentang suatu hal. Dari ketiga pengertian di atas dapat kita maklumi bahwa di dalam konsep diagnostik secara implisit telah tersimpul pula konsep prognosinya. Dengan demikian, di dalam pekerjaan diagnostik ditemukannya
sekadar mengidentifikasi jenis dan karakteristiknya serta latar belakang dari suatu kelemahan atau penyakit tertentu, melainkan juga mengimplikasikan suatu upaya untuk meramalkan kemungkinan dan menyarankan tindakan pemecahan. Adapun pengertian kesulitan belajar ialah suatu kondisi yang dimana dapat menimbulkan hambatan dalam proses belajar seseorang. Hambatan itu bisa menyebabkan orang tersebut mengalami kegagalan atau setidak-tidaknya kurang berhasil dalam mencapai tujuan belajar. Dari pengertian kesulitan belajar di atas, jelaslah bahwa salah satu hal yang dijadikan kriteria untuk menentukan apakah seseorang mengalami kesulitan belajar adalah sampai sejauh mana ia terhambat dalam mencapai tujuan belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Tujuan belajar mempunyai tingkat-tingkat tertentu yang harus dicapai dalam periode tertentu pula. Karena itu, untuk menentukan apakah seseorang siswa atau mahasiswa mengalami kesulitan belajar atau tidak, diperlukan suatu tindakan khusus yang disebut dengan diagnosis kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau learning disability disebut dengan istilah lain learning disorder atau learning difficulty, adalah suatu kelainan yang membuat individu sulit melakukan kegiatan belajar secara efektif. Pengertian kesulitan belajar dalam arti learning disability, learning disorder ataupun learning difficulty merupakan kesulitan belajar yang berhubung dengan perkembangan developmental learning disabilities, yakni kesulitan belajar yang terkait dengan perkembangan yang meliputi gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar bahasa dan komunikasi, dan kesulitan belajar dalam menyesuaikan perilaku sosial. Kesulitan belajar adalah kondisi di mana siswa menghadapi kendala tertentu dalam mengikuti proses pembelajaran dan memperoleh hasil belajar yang terbaik. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dalam diri siswa itu sendiri. Hal ini antara lain disebabkan oleh kelemahan fisik, panca indera, saraf, cacat karena sakit, dan sebagainya. Kelemahan mental. Faktor kecerdasan seperti inteligensi dan bakat yang dapat diketahui dengan tes psikologis. Gangguan-gangguan yang bersifat emosional, sikap kebiasaan yang salah dalam mempelajari materi pelajaran, belum memiliki pengetahuan dan kecakapan dasar yang dibutuhkan untuk memahami materi pelajaran lebih lanjut. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar dari siswa sebagai penyebab kesulitan belajar, antara lain situasi atau proses pembelajaran mengajar yang tidak merangsang siswa untuk aktif, antisipatif, kurang memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif, sifat kurikulum yang kurang fleksibel, beban studi yang terlampau berat, metode mengajar yang kurang menarik, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar, situasi rumah yang kurang kondusif untuk belajar. Adapun faktor-faktor yang mengaruhi kesulitan belajar menurut Ilyas tahun 2020 mengemukakan, adapun faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama faktor internal siswa, merupakan suatu hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri yang meliputi gangguan atau kekurangan mampu psikofisik siswa seperti rendahnya kapasitas intelektual, inteligensi siswa, lebihnya emosi dan sikap, serta terganggunya indera penglihatan dan pendengaran, mata dan telinga. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Faktor ini meliputi yang pertama, faktor biologis yaitu kondisi fisik yang normal dan kondisi fisik yang sehat. 2. Faktor psikologis yang inteligensi, motivasi, bakat dan daya ingat dan konsentrasi. 2. Faktor eksternal siswa merupakan suatu hal atau keadaan yang datang atau muncul dari luar diri individu atau siswa yang meliputi semua situasi kondisi lingkungan sekitar yang tidak
mendukung aktivitas siswa seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar individu itu sendiri. Faktor ini meliputi yang pertama faktor lingkungan keluarga, yaitu hubungan yang harmonis di antara anggota keluarga, tersedianya tempat dan peralatan belajar yang cukup memadai, keadaan ekonomi keluarga yang cukup, suasana lingkungan rumah yang tenang, dan adanya perhatian yang besar dari orang tua terhadap perkembangan proses belajar anaknya. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah, yaitu adanya disiplin sekolah yang konsisten, jumlah guru sesuai dengan jumlah bidang studi yang ditentukan, peralatan belajar yang cukup lengkap, gedung sekolah yang memenuhi persyaratan bagi berlangsungnya proses belajar yang baik, dan adanya keharmonisan di antara semua personil sekolah. 3. Faktor lingkungan masyarakat, yaitu lingkungan yang tenang dan yang mendukung berlangsungnya proses belajar mengajar yang kondusif. 3. Proses pelaksanaan diagnostik kesulitan belajar. Prosedur atau langkah-langkah melaksanakan diagnostik kesulitan belajar sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi peserta didik yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. A. Menandai siswa dalam suatu kelas atau dalam suatu kelompok yang diperkirakan mengalami kesulitan dalam belajar, baik yang sifatnya umum maupun sifatnya lebih khusus dalam bidang studi tertentu. B. Berbagai teknik dapat digunakan, antara lain yang pertama memeriksa nilai ujian, yang kedua menganalisis hasil ujian dengan melihat tipe kesalahan yang dibuatnya, yang ketiga observasi pada saat siswa dalam proses belajar, yang keempat memeriksa buku catatan pribadi yang ada pada petugas bimbingan, yang kelima melaksanakan sosiometris untuk melihat hubungan sosial psikologis yang terdapat pada siswa. Kesulitan belajar itu dapat kita deteksi dari observasi pada saat proses kegiatan belajar. Agar observasi dapat mendeteksi kasus kesulitan belajar secara tepat, maka pada observasi ini dilakukan kegiatan pencatatan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, cepat lambatnya, berapa lama menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, ketekunan atau persistensi dalam mengikuti pelajaran, berapa kali tidak hadir, alpa, sakit, dan izin. Yang ketiga, partisipasi dan kontribusi dalam pemecahan masalah atau mengerjakan tugas kelompok. Yang keempat, kemampuan kerjasama dan penyelesaian sosialnya, disenangi atau menyenangi orang lain secara siometris, dapat diketahui, dan sebagainya. 2. Menentukan faktor penyebab kesulitan belajar mengacu pada bahasan sebelumnya, yaitu meneliti faktor internal dan faktor eksternal peserta didik. Faktor internal sumber pada aspek fisik, yaitu kesehatan atau kecacatan tubuh, dan aspek psikologis, yaitu kecerdasan, bakat, minat, kemauan, perhatian mampu, dorongan, konsentrasi, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal bersumber pada aspek lingkungan, yaitu lingkungan sosial dan non-sosial yang berupa alam dan aspek instrumen atau fasilitas dan juga pengajar yang terkait. Untuk mengenal kesemua faktor di atas dapat dipergunakan berbagai cara dan alat, baik yang dapat dibuat oleh guru maupun yang telah dikerjakan orang lain yang tersedia di sekolah. Cara dan alat itu antara lain tes kecerdasan, tes bakat khusus, skala sikap baik yang sudah standar maupun yang secara sederhana bisa dibuat guru, inventaris, wawancara dengan siswa yang bersangkutan, mengadakan observasi yang intensif baik dalam maupun di luar kelas, wawancara dengan guru dan wali kelas, dan dengan orang tua atau teman-teman bila dipandang perlu. Ketiga, memperkirakan alternatif bantuan. Apabila kita telah mengetahui letak kesulitan yang dialami siswa, jenis dan sifat kesulitan menyebabkannya, maka kita akan dapat memperkirakan beberapa hal berikut.
Yang pertama, apakah siswa tersebut masih mungkin dialog untuk mengatasi kesulitan atau tidak? B. Beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan yang dialami siswa tertentu. C. Kapan dan di mana pertolongan itu dapat diberikan? D. Siapa yang dapat memberikan pertolongan? E. Bagaimana cara menolong siswa agar dapat dilaksanakan secara efektif? F. Siapa sajakah yang harus dipesertakan dalam menolong siswa tersebut? Yang keempat, penetapan kemungkinan cara mengatasinya. Langkah ini menentukan bantuan atau usaha penyembuhan apa yang diperlukan. Peserta didik perlu pula dikomunikasikan atau didiskusikan dengan berbagai pihak yang sekiranya akan terlibat dalam memberikan bantuan. Program bantuan misalnya remedial atau pengajaran perbaikan, layanan bimbingan dan konseling. Program referral yaitu mengirimkan peserta didik pada ahli yang telah berkompeten dalam mengatasi kesulitan belajar. 5. Tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut adalah kegiatan melakukan bantuan bimbingan arahan atau pengajaran paling tepat dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Cara ini dapat berupa A. Melakukan bantuan berupa melaksanakan pengajaran remedial pada mata pelajaran yang menjadi masalah bagi siswa tertentu. Remedial dapat dilakukan oleh guru atau pihak lain yang dianggap dapat menciptakan suasana belajar siswa yang penuh motivasi. B. Membagi tugas dan peran kepada orang-orang tertentu dalam memberikan bantuan pada siswa. C. Mentransfer atau mengirim siswa yang menurut perkiraan tidak dapat ditangani oleh guru kepada orang tua atau lembaga lain. Psikologi, psikiater, lembaga bimbingan, lembaga psikologi, dan sebagainya yang diperkirakan akan lebih dapat dan lebih tepat membantu siswa tersebut. Itulah yang mungkin saya bisa presentasikan. Saya persilakan kepada pemateri kedua untuk mempresentasikan selanjutnya. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi. B. Prinsip dasar pengajaran dan remedial. Prinsip dasar pengajaran adalah panduan atau landasan dasar yang harus diikuti oleh seorang dosen atau pendidik dalam proses mengajar agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif. Prinsip-prinsip ini membantu guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengajaran mereka. Beberapa prinsip dasar pengajaran yang umumnya diterapkan yaitu 1. Keterlibatan aktif mahasiswa. Dosen harus menciptakan lingkungan belajar yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Mahasiswa seharusnya tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi pembelajaran yang aktif yang berpikir, bertanya, dan berdiskusi. 2. Relevansi dan keterkaitan materi. Materi yang diajarkan harus relevan dengan kehidupan mahasiswa dan dapat dihubungkan dengan pengalaman mereka. Hal ini akan membantu mahasiswa memahami pentingnya pembelajaran tersebut. 3. Penggunaan beragam metode pengajaran. Dosen sebaiknya menggunakan berbagai metode pengajaran seperti ceramah, diskusi, proyek, dan demonstrasi untuk memenuhi kebutuhan belajar beragam mahasiswa. 4. Penggunaan teknologi dan sumber daya pendukung. Pemanfaatan teknologi dan sumber daya pendukung seperti media, audiovisual, perangkat lunak pembelajaran, dan perpustakaan dapat memperkaya proses pengajaran. 5. Pemberian umpan balik. Dosen harus memberikan umpan balik konstruktif kepada mahasiswa tentang kemajuan mereka, sehingga mahasiswa tahu di mana mereka harus meningkatkan diri. 6. Pembedaan. Setiap mahasiswa memiliki tingkat kemampuan dan gaya belajar yang berbeda-beda. Prinsip pembedaan mengacu pada upaya untuk menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan individual mahasiswa. Sementara itu, remedial adalah strategi atau tindakan yang diambil oleh dosen membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan atau tertinggal dalam pembelajaran. Remedial bertujuan untuk memberikan dukungan tambahan kepada mahasiswa sehingga mereka dapat mencapai tingkat pemahaman dan kinerja yang diharapkan. Prinsip-prinsip remedial meliputi: yang pertama, identifikasi masalah. Dosen harus mengidentifikasi dengan tepat masalah atau kesulitan yang dialami oleh siswa. Ini bisa melalui pengamatan, penilaian, atau ujian. Yang kedua, penyesuaian pengajaran. Setelah masalah diidentifikasi, guru perlu menyesuaikan pengajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang mengalami kesulitan.
Ini mungkin melibatkan penggunaan metode pengajaran yang berbeda atau penggunaan materi yang lebih mudah dipahami. Yang ketiga, kolaborasi. Dalam beberapa kasus, dosen mungkin perlu bekerja sama dengan spesialis pendidik atau orang tua siswa untuk memberikan dukungan remedial yang efektif. Yang keempat, motivasi dan dukungan emosional. Siswa yang mengalami kesulitan dapat merasa frustasi atau kehilangan motivasi. Dosen perlu memberikan dukungan emosional dan memotivasi mahasiswa untuk terus berusaha. Menurut Abu Jundi dan Setiawati 2018, pengajaran remedial bertujuan agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, sekurang-kurangnya sesuai dengan derajat ketuntasan minimum. Pengajaran remedial memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi korektif yang memungkinkan terjadinya perbaikan hasil belajar dan perbaikan segi-segi kepribadian siswa. Yang kedua, fungsi pemahaman yang memungkinkan siswa memahami kemampuan dan kelemahannya serta memungkinkan guru menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa. Yang ketiga, fungsi penyesuaian yang memungkinkan siswa menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memungkinkan guru menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Pengajaran dan remedial adalah dua aspek penting dalam dunia pendidik untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mencapai potensi mereka. C. Implikasi bagi proses pendidikan. Yang pertama, peningkatan pemahaman siswa. Bimbingan belajar membantu siswa untuk lebih memahami materi pelajaran melalui metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua, motivasi belajar. Bimbingan belajar dapat meningkatkan motivasi siswa dengan memberikan dukungan dan arahan yang positif, membantu mereka mengatasi hambatan belajar dan merangsang minat terhadap pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan keterampilan. Melalui bimbingan belajar, siswa dapat mengembangkan keterampilan studi, pemecahan masalah, dan manajemen waktu yang membantu mereka dalam keberhasilan akademis. Yang keempat, pengenalan potensi siswa. Bimbingan belajar membantu mengidentifikasi potensi dan bakat setiap siswa, memungkinkan penyesuaian pendekatan pembelajaran untuk memaksimalkan perkembangan mereka. Yang kelima, keterlibatan orang tua. Dengan melibatkan orang tua dalam proses bimbingan belajar, pendidik menjadi lebih kolaboratif, meningkatkan dukungan keluarga terhadap pembelajaran anak, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan akademis. Yang keenam, penyesuaian kurikulum. Bimbingan belajar dapat memberikan wawasan kepada pendidik untuk menyesuaikan kurikulum agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Yang ketujuh, pemecahan masalah belajar. Bimbingan belajar membantu siswa mengatasi hambatan belajar dengan memberikan dukungan khusus, mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian, dan mengembangkan strategi pemecahan masalah. 3. Penutup. Kesimpulan, diagnostik kesulitan belajar melibatkan pemahaman jenis, karakteristik, dan latar belakang. Kesulitan belajar melalui pengumpulan data memungkinkan pengambilan keputusan untuk memberikan bantuan. Kesulitan belajar terkait dengan gangguan perkembangan dan faktor internal, fisik, mental, emosional, dan eksternal lingkungan mempengaruhinya. Proses diagnostik melibatkan identifikasi siswa, lokalisasi kesulitan, penentuan faktor penyebab, alternatif bantuan, dan tindak lanjut. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.